Mari kita buka video ini dengan sebuah pembahasan yang menarik. Tahukah kalian bahwa pada beberapa minggu yang lalu, sebuah pengumuman besar dari dunia shinobi kembali dibagikan kepada kita semua, di mana secara garis besar isi beritanya, jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bunyinya kurang lebih seperti ini. Anime Naruto pada bulan ini sedang mengadakan event perayaan 20 tahun. Nah, untuk memeriahkan hal itu, aku, dalam tanda kutip Profesor Masashi Kishimoto, sudah menyiapkan beberapa proyek besar yang akan kami umumkan secara langsung pada tanggal 17 Desember tahun 2022, atau kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Berdasarkan hal itu, maka seketika banyak sekali asumsi liar yang bermunculan. Mulai dari kabar burung mengenai remake dari anime Naruto versi jadul, sampai dengan yang paling liar, yaitu mengenai sebuah teori bahwa manga Naruto akan segera comeback dalam waktu dekat ini. Karena jurus genjutsu terkuat milik Madara Uchiha, yaitu Mugen Tsukuyomi, berhasil dilakukan. Yang artinya, semua cerita di dalam dunia Boruto saat ini hanyalah sebuah mimpi dari Naruto saja, alias tidak pernah menjadi kenyataan. Nah, karena poin yang pertama, mengenai kemungkinan remake dari anime Naruto-nya sudah pernah kita diskusikan beberapa minggu yang lalu, maka kali ini mari kita bahas sama-sama mengenai kemungkinan nomor 2, yang kebetulan saat ini sedang viral di media sosial, baik itu di TikTok, Twitter, ataupun Facebook. Namun sebelum masuk lebih jauh lagi, pada kesempatan singkat ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu Mugen Tsukuyomi dan apa dampaknya kepada orang yang terkena jurus tersebut. Mugen Tsukuyomi adalah sebuah teknik genjutsu terkuat pada masa itu, di mana untuk mengaktifkannya membutuhkan jumlah cakra yang luar biasa besar. Oleh karena itu, Obito pun mencoba untuk mengumpulkan semua biju, lalu menyatukannya untuk membangkitkan Jubi dan menjadikan pengguna jutsu sebagai Jinchuriki dari Jubi, agar memperoleh cakra yang jauh lebih besar. Nah, dampaknya, orang yang terkena jurus Mugen Tsukuyomi secara tidak sadar akan terbuai di dalam alam mimpi ideal yang mereka ciptakan sendiri, dengan sebuah bayaran besar berupa energi, cakra, jiwa, serta wujud fisiknya yang akan diserap oleh pohon dewa terus-menerus hingga orang tersebut meninggal dan menjadi Zetsu putih. Atau bahasa simpelnya, Mugen Tsukuyomi yang direncanakan oleh Madara membuat semua orang bisa mendapatkan hidup yang mereka inginkan, dan mereka pun bisa menjadi tokoh utama di dalam dunianya masing-masing. Contohnya Yamato dan Gaara yang ingin bisa merasakan kehangatan di dalam keluarga. Hingga pada akhirnya semua hal tersebut pun dapat terjadi di dalam Mugen Tsukuyomi, di mana anggota keluarga mereka mampu kembali hidup dan bisa menemaninya, bahkan sampai tumbuh besar bersama. Setelah memahami arti dan tujuan dari Mugen Tsukuyomi milik Madara, sekarang kita masuk ke pertanyaannya, yaitu, jika Boruto hanyalah sebuah mimpi, lantas kenapa Naruto bisa memiliki kesadaran di dalam mimpi itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ambil contoh kasus dari anime Naruto episode yang ke-427 sampai dengan 428. Di mana pada episode itu, kita diberikan sebuah cerita filler yang berisi mengenai mimpi dari Tenten ketika dirinya terkena genjutsu Mugen Tsukuyomi dari Madara. Singkat cerita, tepat sebelum Tenten terkena jurus tersebut, dia sempat mengucapkan sebuah harapan terbesar di dalam hidupnya, yaitu Tenten ingin menjadi orang yang berguna bagi orang lain, serta ingin menjadi pahlawan dan juga penyelamat bagi semua teman-temannya. Akibat pemikiran tersebut, kesadaran dari Tenten pun akhirnya ikut terbawa ke dalam dunia mimpi, hingga Tenten pun menjadi ingat bahwa harusnya saat ini dia sedang berperang melawan Madara. Tapi sayangnya tidak peduli seberapa keras Tenten mencoba lepas dari genjutsu ini, nyatanya Tenten selalu gagal sampai akhirnya Tenten pun harus pasrah menerima keadaan. Itulah yang membuat Tenten sadar, hingga dia pun langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalani kehidupan di dalam mimpi tersebut dengan maksimal, supaya semua harapan dan juga cita-citanya yang tidak bisa diwujudkan di dunia nyata bisa terwujud di dalam dunia baru ini. Jika kita berpedoman dari kisah Tenten tersebut, maka tidak heran jika hal yang serupa pun bisa terjadi kepada Naruto, di mana Naruto sendiri memiliki kesadaran di dalam mimpinya, hingga cerita Boruto pun terus berlangsung selama beberapa tahun. Disinilah poin menariknya. Entah kenapa dulu episode filler dari anime Naruto ini dianggap dan dinobatkan sebagai episode filler terburuk sepanjang masa. Namun kenyataannya, saat ini malah banyak sekali netizen di dunia shinobi yang menggunakan cerita Tenten dari episode filler itu sebagai dasar alias landasan cerita untuk membuat sebuah teori. Nah, berdasarkan semua di atas, dan andaikan memang semua itu akan menjadi kenyataan, maka muncullah sebuah pertanyaan baru sebagai berikut. Kira-kira hal apa sajakah yang tidak akan pernah terjadi jika cerita Boruto tidak ada? Pertama,
Sudah jelas jika tidak ada cerita Boruto maka Kurama tidak akan pernah mati. Kedua, jika cerita Boruto tidak ada, maka kekuatan dari Sasuke Uchiha tidak akan pernah di-nerf dan Rinnegan-nya pun tidak akan pernah hilang. Ketiga, kalian bisa tambahkan sendiri. Dan begitu pun seterusnya, list mengenai hal baik apa saja yang akan terjadi jika dunia Boruto tidak ada, akan terus berlangsung dan juga bertambah banyak seiring berkembangan jalannya cerita dari serial Boruto. Itulah sebagian kecil alasan kenapa banyak sekali fans dari Naruto dan hater dari Boruto yang secara serempak mengamini semua teori liar di atas, hingga sangat berharap bahwa Masashi Kishimoto akan menggunakan kekuatan Mugen Tsukuyomi sebagai plot twist terbesar di dalam dunia shinobi. Bahkan mungkin bukan hanya Naruto saja yang terkena jurus itu, tapi kita semua pun sebagai pembacanya mengalami hal yang sama juga. Ya, kurang lebih sama seperti Oda Sensei yang selama 25 tahun memberikan prank kepada kita semua, bahwa ternyata buah iblis yang dimiliki oleh Luffy adalah tipe Zoan, bukan Paramecia. Atau sama seperti cerita Tokyo Revengers, di mana selama 5 tahun dan dalam total 278 chapter, ternyata Mike yang tidak pernah terkalahkan hanyalah sebuah karakter semu. Karena faktanya Mike yang asli sudah mati secara permanen sejak dirinya masih kecil, akibat terjatuh dari lantai 2 rumahnya. Wow, gila banget kan? Namun sayangnya semua narasi singkat di atas hanyalah sebuah teori liar saja, bukanlah sebuah fakta yang sebenarnya. Karena jika sampai hal itu menjadi kenyataan dan Boruto hanyalah sekedar bentuk manifestasi dari mimpi Naruto, maka tidak mungkin Masashi Kishimoto masih mau terlibat di dalam beberapa proyek Boruto terbaru. Jadi daripada menghapuskan eksistensi cerita Boruto dan menganggap bahwa Boruto adalah karakter non-canon, kami pun jauh lebih percaya dengan beberapa pendapat berikut yang sebenarnya terdengar lebih realistis. Pertama, bisa saja proyek 20 tahun Naruto tersebut adalah pengumuman mengenai judul game baru dari serial Naruto, entah itu di konsol, PC ataupun mobile gaming. Mengingat judul game terbaru dari serial Naruto terakhir keluar pada beberapa tahun lalu alias sudah lama sekali. Jadi tidak heran jika dalam waktu dekat ini akan ada game Naruto baru yang kembali dikeluarkan. Kedua, bisa saja proyek 20 tahun yang akan diumumkan pada tanggal 17 Desember nanti adalah mengenai movie terbaru dari anime Naruto yang menceritakan mengenai tahun kekosongan, mulai dari selesainya Perang Dunia Ninja keempat sampai dengan momen di mana Naruto bisa diangkat menjadi seorang Hokage. Atau minimal Naruto diberikan cerita spesialnya sendiri mengenai perjalanannya sebagai seorang shinobi dalam mengerjakan misi keluar desa. Kurang lebih sama seperti Sasuke yang dibuatkan manga baru dengan judul Sasuke Retsuden. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira pengumuman mengenai apa sajakah yang akan dibagikan kepada kita semua pada tanggal 17 Desember nanti? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dan salam berkuantam.